pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan, hadir di dalam kebaktian pagi ini. Mari bersama-sama kita katakan kepada Dia, Yesus, aku sungguh mengasihimu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, betapa kami sangat mengasihi. Ya Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kami mengasihi Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, benar Tuhan. Engkau kekasih hati kami dan hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Jemaat Tuhan, kalau hari ini kita boleh datang bersama-sama di dalam kebaktian minggu ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih-Nya terus Dia nyatakan buat kita semua. Biarlah hari ini saya rindu kita semua mengatakan kepada Dia, Yesus, aku sungguh mengasihimu. Aku sungguh mengasihi dan mencintaimu Tuhan. Biarlah dalam hidup kami terus membuat Engkau menjadi Raja kami. Pakailah hidup kami menjadi kemuliaan Tuhan. Kita terus bersyukur karena kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Engkaulah Allah dan Raja kami Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih hati kami, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu.
Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Benar Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Maret ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin, amin, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita, hati yang penuh ucapan syukur dan sorak-sorai. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, oh Allah kita besar.
dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya, Engkaulah Raja, Raja Tuhan yang ditinggikan. Amin. Saudara yang terkasih, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di hadapan Allah, kita semua adalah sama. Karena Dia tidak memandang rupa. Yang Allah inginkan dari kita adalah hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Bapa, selidikilah hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Karena satu hal ku percaya, Bapakku
tahu segenap hatiku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang ketiga di bulan Maret ini. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara sekalian, situasi pandemi sudah semakin mereda sehingga kita berdoa nanti di minggu yang pertama di bulan April kita sudah kembali bisa mengadakan ibadah secara onsite di gereja. Sekaligus mempersiapkan kita di pertengahan bulan April nanti karena kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, meskipun hari ini kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur boleh melihat satu progres yang baik sehingga pandemi boleh berhasil ditekan, dan kami berdoa kiranya di minggu yang pertama di bulan April nanti kami sudah bisa kembali beribadah secara onsite. Terima kasih Tuhan, tetapi apapun itu kami tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa kiranya pemberitaan firman Tuhan menguatkan setiap kami, juga meneguhkan kami untuk semakin hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, dan kami juga percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi kita untuk surat Yakobus, dan pada hari ini kita akan masuk di dalam Yakobus pasal yang kedua. Seharusnya kita membahas Yakobus pasal kedua ayat 1 sampai 13. Tetapi karena mengingat waktu yang terbatas, saya akan membahasnya dari ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Dan kita akan membahas satu tema, yaitu memandang dengan sama. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika kita rangkum seluruh apa yang kita baca tadi dengan satu kata, maka kita akan menemukan kata favoritisme. Saudara, apa sih favoritisme itu? Atau kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai memandang muka. Favoritisme atau memandang muka adalah sikap memberi perhatian khusus terhadap orang karena status sosialnya, kedudukannya, dan sebagainya. Tentu ini dalam arti yang negatif, saudara ya, bukan dalam arti yang positif. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa menemukan salah satu contoh favoritisme yang ada di dalam keluarga. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 25, kita membaca ada keluarga Ishak dan Ribka di sana. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa setelah Ishak dan Ribka menikah, mereka tidak memiliki anak, sehingga mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta anak. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Dan akhirnya Ribka mengandung sepasang bayi kembar, saudara. Tetapi jika kita melihat, ternyata kedua bayi tersebut tidak identik meskipun mereka kembar. Jadi ketika dilahirkan, Esau dan Yakub
memiliki bentuk fisik yang berbeda. Esau bertumbuh menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang maco, dicatat bahwa berbulu tebal dan pekerjaannya adalah sebagai seorang pemburu. Tetapi Yakub berbeda 180 derajat dengan kakaknya, saudara. Yakub orang yang lebih lembut dan suka melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan suka membantu ibunya. Nah, karena itu Kejadian 25 ayat 28 dicatat demikian. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, saudara, dari satu ayat ini kita bisa melihat bahwa terjadi favoritisme di dalam keluarga mereka. Ishak lebih sayang kepada Esau sang kakak, tetapi Ribka sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Dan kita tahu akhirnya hal ini menyebabkan dua saudara ini akhirnya bertengkar hebat dan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Untungnya perselisihan mereka akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kita bisa melihat, saudara, satu contoh betapa favoritisme itu bisa menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, surat Yakobus tentu tidak berbicara favoritisme di dalam keluarga. Tetapi surat Yakobus pasal kedua ini berbicara tentang favoritisme di dalam gereja. Saudara, meskipun ini terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, tetapi ternyata masih relevan dengan apa yang terjadi di dalam gereja hingga saat ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan melihat 3 bahaya dari favoritisme atau 3 bahaya dari sikap memandang muka. Yang pertama, saudara, Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita memiliki sikap favoritisme atau memandang muka, maka kita akan mengamalkan iman dengan membeda-bedakan. Yakobus 2 ayat 1 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, saudara, ada 2 paradoks yang terjadi di dalam satu ayat ini, saudara. Di satu sisi, Yakobus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan mereka yang mulia. Tetapi di satu sisi yang lain, mereka mewujud nyatakan iman itu dengan membeda-bedakan sesamanya. Nah, saudara, melalui bagian ini sesungguhnya kita diingatkan bahwa iman itu punya 2 aspek. Seperti salib, saudara, ada aspek yang vertikal, tetapi juga ada aspek yang horizontal. Iman tidak melulu berbicara relasi kita dengan Allah, walaupun memang itu satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari iman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ada aspek yang lain, yaitu aspek horizontal yang ada di dalam iman. Nah, kedua hal ini harus diperlakukan dengan cara yang sama, saudara. Karena itu, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, yang tadi saya baca di awal, mengingatkan kita. Dikatakan demikian, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa, saudara? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, Rasul Yohanes hendak berkata, kalau engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat, itu bisa engkau wujud nyatakan di dalam kasihmu kepada sesama yang dapat engkau lihat. Karena mustahil engkau berkata bahwa engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat, tetapi engkau membenci saudaramu. Nah, itu yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dan juga oleh Yakobus, penulis surat Yakobus, dari konteks yang kita baca. Jangan kita bersikap favoritisme atau membeda-bedakan orang menurut status sosialnya atau menurut kedudukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Tuhan juga terjebak pada favoritisme atau tidak? Nah, saudara, untuk merefresh apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu yang akan saya jadikan contoh, saudara, saya ingatkan bahwa 2 minggu lalu saya berbicara tentang persembahan janda
miskin, saudara. Nah, itu juga kontekstual dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini, saudara. Tentu tidak berbicara tentang persembahannya, karena itu sudah saya bahas 2 minggu yang lalu. Tetapi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus tidak bersifat favoritisme. Saudara, di dalam konteks ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di bait Allah dan dia melihat orang-orang yang memberi persembahan. Dikatakan banyak orang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi ada seorang janda miskin yang memberi persembahan dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Dikatakan hanya 2 peser 1 duit atau 1 duit, saudara. Dan kalau kita kurs di dalam kurs mata uang yang sekarang, saudara, itu hanya uang recehan, saudara, yang jumlahnya sama sekali tidak berarti. Tetapi apa yang Yesus katakan? Bukan berarti Yesus tidak suka dengan persembahan yang besar atau Yesus meremehkan orang kaya, saudara. Tidak, tentu maksudnya bukan seperti itu. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memandang dengan sama. Dia tidak memandang jumlah persembahan yang diberikan, tetapi Allah memandang orang yang memberi persembahan tersebut. Bagaimana motivasinya dan apa yang dia lakukan, itu yang menjadi concern Tuhan Yesus. Karena itu tidak heran Tuhan Yesus justru memuji persembahan janda miskin ini, karena dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi seluruh hartanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu kali saya pernah punya pengalaman yang mengharukan. Satu siang, seorang ibu berlari-lari menghampiri saya, lalu berkata, "Pak Pendeta, saya mau memberkati, Pak." Lalu dia serahkan uang 100.000 kepada saya. Saya bukan orang yang tidak suka diberkati, saudara. Seperti juga semua orang, kita suka menerima berkat Tuhan. Tetapi, saudara, karena saya tahu bagaimana sulitnya ibu ini mencari uang. Dia kumpulkan rupiah demi rupiah dengan sangat kerja keras. Saya tidak tega menerima uang tersebut. Sehingga akhirnya saya tolak, saya berkata, "Sudah, Bu, jangan buat saya, buat ibu saja atau diberikan kepada yang lain." Tapi ibu itu memaksa dan berkata, tidak, saya mau memberkati Pak Pendeta. Lalu dia berikan itu di tangan saya dan dia pergi, saudara. Nah, tinggallah saya yang bingung dengan uang 100.000 ini. Sekali lagi, bukan masalah uangnya, saudara. Tetapi karena saya tahu betapa kerasnya ibu itu harus bekerja untuk mendapatkan uang 100.000 ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan uang itu. Akhirnya saya lipat baik-baik dan saya simpan di dalam dompet saya, saudara. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu saya pergi ke satu desa di Kalimantan, saudara. Dan ketika saya diboncengkan oleh Pak Pendeta itu melewati jalan yang berbecek dan sebagainya, saudara, yang tidak mudah itu, saya diingatkan Tuhan kepada uang persembahan ibu ini yang masih saya simpan. Ketika saya sampai ke rumah pendeta itu, saudara, saya melihat rumahnya demikian sederhana, tidak ada listrik, saudara. Dia hidup bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan Tuhan gerakkan saya untuk memberikan uang dari ibu itu. Saya ambil uang 100.000 itu dan saya tambah beberapa ratus ribu dan saya berikan kepada hamba Tuhan ini. Dan saya berkata, "Pak, pakai untuk keperluan Bapak." Wajahnya sangat sumringah, saudara. Dan dia terima itu dan dia berkata, "Terima kasih, Pak, terima kasih." Saudara, tidak hanya dia yang bahagia. Saya juga merasa bahagia sekali. Karena saya sudah merasa memberikan kepada orang yang tepat dari persembahan seorang yang tidak mudah ini, saudara. Saya tidak tega memakai untuk keperluan saya. Tetapi ketika ada seorang hamba Tuhan yang perjuangannya pun tidak mudah, memakai uang tersebut, saya percaya kedua belah pihak, baik yang memberi maupun yang menerima, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu bahaya favoritisme yang pertama. Membuat kita membeda-bedakan orang
Di satu sisi kita beriman kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita melihat orang secara status sosial dan kedudukan mereka. Nah, yang kedua, saudara, bahaya dari favoritisme. Yang kedua adalah membuat kita menjadi hakim yang jahat. Saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 4 dikatakan demikian, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa sih bedanya hakim yang baik dengan hakim yang buruk, saudara? Apa sih bedanya hakim yang baik dengan hakim yang jahat? Menurut saya adalah ketika hakim yang baik itu melihat segala sesuatu secara objektif. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, tidak memandang status sosial dan kedudukan mereka. Tetapi hakim yang buruk atau hakim yang jahat, dia memandang orang yang berperkara itu dari status sosial mereka. Sehingga sangat mungkin kalau orang itu berpunya, kalau orang itu kaya, kalau orang itu berkelimpahan, meskipun dia salah, bisa dibuat benar. Dan kalau yang berperkara itu orang miskin yang tidak bisa memberikan apa-apa, meskipun seharusnya dia dalam posisi yang benar, bisa dikatakan salah. Nah, itulah, saudara, mengapa Yakobus mengatakan bahwa dengan membeda-bedakan sesungguhnya kita sudah menjadi hakim yang jahat. Banyak penafsir mengatakan bahwa ini melihat situasi yang terjadi di dalam pengadilan pada waktu itu. Saudara, pengadilan waktu itu adalah pengadilan yang seringkali korup, sehingga mereka membeda-bedakan terdakwa secara status sosial mereka. Nah, kalau itu terjadi di luar gereja, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi masalahnya adalah Yakobus melihat itu terjadi di dalam gereja. Dia melihat ketika ada orang kaya masuk ke gereja dengan pakaian yang indah, dengan perhiasan, pengurus ramai-ramai menyediakan tempat yang terbaik bagi dia. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang miskin masuk ke gereja, justru disuruh berdiri jauh-jauh. Bahkan kalaupun dikasih tempat duduk, itu tempat duduk yang tidak baik kondisinya, saudara. Nah, hal-hal seperti inilah yang disayangkan oleh Yakobus. Saudara, saya katakan tadi bahwa meskipun apa yang Yakobus sampaikan ini terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, saudara, tetapi bukan berarti sekarang hal ini sudah tidak terjadi, saudara. Kita harus tidak boleh malu mengakui bahwa seringkali kita pun terjebak di dalam favoritisme ini. Nah, itu yang mengapa kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan ini. Tidak hanya saudara sebagai jemaat, tetapi kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai majelis gereja pun perlu kembali diingatkan untuk tidak jatuh di dalam sikap favoritisme ini. Saudara, ada satu contoh yang baik yang untuk menjelaskan betapa merusaknya sikap favoritisme ini ketika diterapkan di dalam gereja. Saudara, tentu kebanyakan kita tidak asing dengan nama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pejuang kemerdekaan India yang memperjuangkan kemerdekaan tidak dengan melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi justru melawan kekerasan dengan diam, saudara. Melawan kekerasan tanpa kekerasan. Nah, saudara, ketika ditanya, Gandhi tidak segan-segan mengatakan bahwa semua ini dia pelajari dari ajaran dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam banyak pemikirannya, di dalam banyak tindakannya, Gandhi sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang bertanya, jika engkau sangat kagum dengan Tuhan Yesus, jika engkau menghidupi pemikiran dan kehidupan Tuhan Yesus, mengapa engkau tidak menjadi seorang Kristen? Dan Gandhi menjawab demikian, saya suka dengan Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Pesan Kristus jelas, selalu tentang kasih, pengampunan, dan
kebajikan. Nilai-nilai yang bagus, tapi saya sudah melihat nilai-nilai ini dibuang oleh banyak orang Kristen demi kepentingan pribadi mereka. Nah, saudara, banyak yang mengatakan bahwa apa yang Gandhi percaya ini, apa yang Gandhi hidupi ini, bagaimana dia sangat mengagumi Kristus, tetapi dia membenci kehidupan orang Kristen. Itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang pernah terjadi di masa mudanya. Saat itu Gandhi, yang adalah seorang pengacara yang berpraktek di negara Afrika Selatan. Satu kali Gandhi ingin pergi ke gereja. Dia begitu kagum dengan kehidupan Tuhan Yesus dan pemikirannya, sehingga pada satu hari Minggu, Gandhi datang ke gereja. Ketika sampai di pintu gereja, ada seorang pengurus gereja menghentikan langkahnya dan bertanya, "Engkau mau kemana?" Dan Gandhi menjawab, "Saya ingin masuk ke gereja, saya ingin ikut ibadah." Lalu orang itu menjawab, "Tidak boleh. Gereja ini hanya untuk orang kulit putih. Orang kulit berwarna seperti engkau tidak boleh masuk di dalam gereja." Nah, penolakan itu ternyata menancap dalam kehidupan Gandhi, saudara. Sehingga dia berkata, "Jika ternyata di dalam kekristenan juga ada perbedaan ras dan suku, dan menjadi Kristen membuat saya merasa lebih tinggi dari yang lain, saya akan tetap dalam agama saya yang lama, dan saya akan menyerang ketidakadilan itu dari sana." Saudara, saya mencoba berandai-andai. Kalau seandainya pada waktu itu, Gandhi diterima dengan tangan terbuka. Kalau pada waktu itu, pengurus gereja menyambut Gandhi seperti mereka menyambut teman-teman mereka yang lain. Sangat mungkin sejarah India akan berbeda seperti yang kita lihat saat ini. Atau setidaknya, sejarah kehidupan Mahatma Gandhi akan berbeda dari apa yang sejarah catat sampai hari ini. Tetapi ketika gereja dan kita semua masih hidup di dalam favoritisme, membeda-bedakan dan tidak memandang dengan sama seorang dengan yang lain, maka dapat dipastikan akan muncul Gandhi-Gandhi yang lain, yang kecewa terhadap gereja dan pada akhirnya bisa jadi kecewa terhadap Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu mengasihi Allah harus diwujud nyatakan juga dengan mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita memandang sesama kita dengan cara yang berbeda. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa bahaya dari sikap favoritisme? Yang ketiga yaitu mengalihkan kita dari fokus kita yang utama. Yakobus 2 ayat 5 berkata demikian, "Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara, di dalam bagian ini jelas yang menjadi tujuan utama saudara dan saya. Tujuan utama orang Kristen adalah menjadi kaya di dalam iman. Yang menjadi tujuan kita adalah menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi ketika kita punya sifat atau sikap favoritisme, maka itu akan teralih dari fokus kita yang utama, yaitu menjadi kaya di dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan surga, membuat kita berfokus pada apa yang kita lihat di dunia ini. Fokus kita bukan lagi ke atas, tetapi fokus kita adalah apa yang terjadi dan apa yang dinikmati oleh orang-orang di dunia ini. Nah, saudara, bulan-bulan terakhir ini pemberitaan kita seringkali diisi dengan
orang yang kita sebut para sultan, atau banyak orang menyebutnya crazy rich, apalagi mereka yang masih muda-muda, saudara. Bayangkan, dari kehidupan yang sederhana, dan hanya dalam waktu singkat, usia masih 20-an tahun, saudara, uang mereka sudah ratusan miliarnya. Dan itu bukan hanya mereka gunakan sendiri, saudara, tetapi mereka pamerkan itu, sehingga muncul kata yang sangat terkenal, yaitu flexing. Yaitu apa, saudara? Istilah digunakan untuk orang yang pamer kekayaan. Karena ada seorang anak muda dengan kekayaan yang luar biasa. Kalau ditanya pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Saudara bisa bayangkan, ketika itu terus dipertontonkan, maka apa yang menjadi fokus kita? Khususnya bagi anak-anak muda yang sedang merintis karir, saudara. Hal-hal seperti itu menjadi patokan. Hal-hal seperti itu menjadi fokus yang harus dicapai. Aku harus bisa seperti mereka. Aku harus bisa menyamai mereka. Aku harus bisa melebihi mereka. Dan kita melupakan fokus yang utama, yaitu mendewasakan iman kita dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Tanpa bermaksud untuk bersukacita di tengah penderitaan mereka, saudara. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat betapa mereka yang memiliki kekayaan yang luar biasa itu, tiba-tiba semua seperti dibalik semudah membalikan telapak tangan, saudara. Orang yang tadinya bergelimang harta, yang menganggap kemiskinan sebagai sebuah privilege, sekarang nyaris dimiskinkan oleh negara. Karena ternyata hasil yang mereka dapatkan itu dari memasarkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah trading, ternyata adalah perjudian. Dan begitu banyak orang yang tertipu, yang akhirnya melaporkan mereka ke polisi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal-hal ini seharusnya menyadarkan kita, kembali mengingatkan kita, bahwa fokus kita sebagai orang percaya adalah supaya kita memiliki iman yang dewasa. Tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, tidak harus menjadi orang yang kaya raya. Karena Yakobus 2 ayat 5 tadi dikatakan, Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Saudara perhatikan kata dianggap miskin oleh dunia. Tentu ini tidak berbicara tentang seseorang yang harus mengalami kemiskinan, saudara. Tidak berarti bahwa orang kaya tidak bisa memuliakan Tuhan. Tidak, saudara. Ini tidak berbicara tentang berapa banyak yang saudara punya. Karena semua berkat itu dari Tuhan asalnya. Tetapi orang yang dianggap miskin oleh dunia adalah orang yang mungkin punya banyak, tetapi tidak menggunakannya untuk bermewah-mewah. Mungkin punya harta yang berlimpah-limpah, tetapi menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu sesama. Sehingga mungkin orang-orang kaya yang lain berkata, untuk apa hartamu engkau bagi-bagikan? Engkau buat gereja, engkau buat yayasan, engkau buat persembahan. Bukankah lebih enak engkau pakai buat dirimu sendiri, untuk kenyamananmu, untuk kepuasanmu? Tetapi orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia inilah yang menyadari bahwa fokus mereka bukan mengejar perkara-perkara dunia yang sementara. Tetapi fokus mereka adalah berfokus pada kedewasaan iman, menjadi kaya di dalam iman, dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengerjakannya bagi kita. Setelah saya mau tutup dengan ilustrasi atau cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 16, Tuhan Yesus menyampaikan salah satu perumpamaan yang kita kenal sebagai perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Saudara,
Perumpamaan ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini tidak menentukan apa yang akan kita dapat di surga nanti. Kalau kita punya semua hal di dunia ini, tidak otomatis engkau dan saya punya itu juga di surga. Tetapi jika engkau sedang dalam keadaan berat, semua serba kekurangan, semua serba terbatas, tidak otomatis juga engkau tidak memiliki apa-apa di surga nanti. Karena semua itu bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi Yakobus berkata, semua itu diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lukas 16 ayat 22 dan sampai 23 dikatakan demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan beriman tidak dipengaruhi oleh penilaian lahiriah, melainkan cara hidup yang mengasihi Tuhan. Bukan status sosial yang menentukan kita menerima warisan iman, tetapi melainkan adalah kasih kita kepada Tuhan yang menentukannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menghargai dan menghormati sesama, apapun status sosialnya, adalah wujud iman yang dewasa. Dan itulah ciri-ciri orang beriman. Mari berkata tidak kepada favoritisme. Mari kita belajar mendisiplin diri kita untuk memandang setiap orang dengan sama. Apapun status sosial mereka, mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya adalah semua orang itu sama di mata Tuhan. Mari kita perlakukan mereka seperti Kristus memperlakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekaligus kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk tidak membeda-bedakan rekan-rekan kami, sesama kami, menurut status sosial dan kedudukan mereka. Tetapi boleh seperti Engkau memandang kami semua sama dan indah di mata-Mu, ya Tuhan. Demikian kami juga mau memandang semua orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga, dan Tuhan Yesus mati bagi mereka. Karena itu kami mau berkata tidak kepada favoritisme, ya Tuhan. Tetapi kami mau melihat mereka dan mewujud nyatakan iman kami dengan cara memandang semua orang dengan cara pandang yang sama, seperti Engkau memandang. Mampukan kami, ya Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, maupun dimanapun kami berada, ya Tuhan, biar kami boleh menjadi kepanjangan tangan Kristus yang bisa mengasihi orang seperti Kristus mengasihi mereka. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun dalam situasi yang sulit akibat sakit penyakit, mereka tidak kehilangan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka terus boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya, ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi kota Jakarta dan sekitarnya, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik dan menurunkan tingkat pandemi ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hikmat Allah ini juga terus turun atas mereka, sehingga
Indonesia bisa keluar dari masa pandemi dan masuk ke masa endemi. Meskipun virus itu masih ada, tetapi kami bisa melewatinya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kasih anugerah dan penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Firman Tuhan pagi ini sudah disampaikan. Ini saatnya kita bisa mengerjakannya mulai saat ini. Mari kita kerjakan dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada, di dalam satu serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, di dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan usaha, dalam studi, dan dalam apapun yang saudara lakukan, diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan saudara menjadi berkat, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di atas segalanya. Semua kita berkata, amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah warta Jemaat GKMI Anugerah 20 Maret 2022. Sehubungan dengan kembalinya penyebaran pandemi COVID-19 dan ditetapkannya Jakarta menjadi PPKM level 2, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah 1 dan 2 onsite ditiadakan sampai dengan akhir Maret 2022. Jemaat tetap dapat mengikuti ibadah online via YouTube GKMI Anugerah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Selanjutnya adalah tema-tema ibadah bulan Maret 2022.
Bagi jemaat yang ingin memberikan saran atau masukan untuk tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah dapat menghubungi WA hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi kami melalui hotline gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 9 hingga 10 pagi. Mari bersama-sama kita mengajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang menjalani pengobatan. Kita berdoa untuk Bapak Sutikno, Ibu Inka, Ibu Inawati, Ibu Dharma Putra, Ibu Marta BS, Ibu Yangni. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kita memohon kesembuhan dan kekuatan bagi mereka untuk menjalani setiap proses yang ada. Pokok doa yang kedua, berdoa bagi proyek Kemurahan Hati GKMI Anugerah 2022 yang mendukung pembangunan asrama di Lampung. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama mewujudkannya. Pokok doa yang ketiga, doakan bagi rencana pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur kiranya dapat berjalan oleh karena hikmat dan kekuatan dari Tuhan memampukan pemerintah untuk mewujudkannya. Untuk pokok doa yang keempat, mintalah perdamaian dinyatakan di tengah-tengah konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berlangsung. Mohonlah kiranya kerendahan hati dari kedua belah pihak, khususnya dari kedua pemimpin negara ini membawa negara untuk berunding mencari jalan terbaik yang kekerasan. Selanjutnya, silakan scan barcode ini untuk mempermudah Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mendukung pelayanan diakonia GKMI Anugerah. Demikianlah warta jemaat hari ini. Akhir kata, hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.